eh, maksud dan tujuan kita selaku tim kuasa hukum daripada Bu Aska untuk mendatangi ya dinas catatan penduduk atau Dukcapil ya, guna untuk memastikan bahwa surat atau akte otentik, akte kelahiran daripada putri klien kami itu dikeluarkan dari sana secara maksudnya melalui prosedur yang benar. Karena kami menduga berdasarkan keterangan daripada klien kami, pada saat klien kami mengajukan ya di Dukcapil Jakarta Selatan untuk menerbitkan melalui proses ya tentunya menerbitkan akte kelahiran daripada klien kami Bu Aska, tapi mendapatkan penolakan dari Dukcapil Jakarta Selatan, yang dimana karena memang domisili sesuai KTP klien kami Bu Aska di Jakarta Selatan. Pada saat dapat penolakan ya klien kami mempertanyakan dong kenapa ditolak. Ternyata ada info bahwa akte kelahiran anak daripada klien kami telah terbit di Jakarta Pusat. Yang perlu digarisbawahi bahwa klien kami tidak pernah tinggal di Jakarta Pusat, klien kami tidak pernah memiliki KTP Jakarta Pusat, klien kami tidak pernah ya menyewa atau mengontrak apartemen atau rumah di daerah Jakarta Pusat. Betul ya Bu? Sehingga menjadi satu pertanyaan besar, atas dasar apa lahir atau terbitnya surat akte kelahiran di Jakarta Pusat. Maka dari itu hari ini kami secara resmi akan mendatangi Dukcapil Jakarta Pusat untuk mempertanyakan dan kami minta jawaban resminya. Ya, siapa yang mengajukan, sementara Ibu Aska klien kami tidak pernah mengajukan. Kok bisa terbit di sana? Itu mungkin bisa dikasih lihat Pak. Ya, jadi ini akta kelahiran anak klien kita yang kita duga ya keluarnya akta ini tidak sesuai dengan prosedural yang benar. Kenapa demikian? Karena klien kita tinggal di Jakarta Selatan, sedangkan akta ini keluar di Jakarta Pusat. Yang kedua, klien kita kan menikahnya secara siri. Ya, bagaimana bisa keluar akta ini kalau tidak ada pernikahan resmi? Oleh karena itu, karena ada dugaan itu, makanya kita datang ke Dukcapil Jakarta Pusat untuk minta klarifikasi, ya, kenapa ada akta ini bisa dikeluarkan. Sedangkan klien kita tidak pernah mengajukan atau menandatangani dokumen apapun tentang akta yang diajukan. Bahkan klien kita justru mengajukan di Jakarta Selatan sesuai domisili wilayah KTP-nya. Pada saat mengajukan ditolak karena secara online sudah terdata terbit sertifikat ini di Jakarta Pusat. Ya, oleh karena itu, karena klien kita merasa bahwa ada dugaan pemalsuan, klien kita akhirnya melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya untuk supaya dilidik siapa yang dibalik ini semua gitu loh. Kenapa muncul akta kelahiran yang tidak klien kami tahu, sedangkan anak ini kan anak klien kita gitu loh. Bagaimana bisa dia tidak tanda tangan, tidak mengajukan, tapi tiba-tiba muncul akta ini gitu loh. Ya, dan ini biar jelas, kita hari ini datang ke Dukcapil Jakarta Pusat untuk mempertanyakan. Dan kami minta juga kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk supaya menyelidiki kasus ini terang benderang. Siapa di balik keluarnya akta ini? Ya kan? Supaya jelas masyarakat, publik dan klien kita juga biar nggak jadi korban gitu kan. Jadi kita harus benar-benar semuanya secara legal. Kita akan suratin resmi, minta klarifikasi ke Dukcapil Jakarta Pusat untuk supaya mengklarifikasi. Ya. Jadi hari ini kita akan datang. Oke, kira-kira motifnya apa? Jakarta Selatan. Ternyata lainnya dari Oktober sih, pas mau bikin akte di Jakarta Selatan ditolak sama Jakarta Selatan, katanya domisilinya pindah ke Jakarta Pusat. Tapi saya nggak pernah pindahin KTP. Nah, ini kalau seperti ini gimana Pak? Ya sesuai dengan peristiwa dugaan adanya pemalsuan dokumen negara yang telah dilaporkan dan diterima di Polda Metro Jaya, ya, maka kami juga hari ini ingin mengetahui secara resmi atau secara pastinya. Kami datang untuk mempertanyakan ya kepada pihak yang mengeluarkan apakah ini betul asli, dan kalaupun asli siapa yang mengajukan, atau kalau ini palsu bagaimana ceritanya.
Jadi kedatangan kami hari ini ke suku dinas penduduk catatan sipil untuk menelusuri atau mengetahui ini asal usulnya siapa yang ngajuin. Ini baru-baru. Kami berharap tentunya yang mengajukan adalah orang yang berkepentingan. Orang berkepentingan di sini adalah orang yang telah dilaporkan, yaitu siapa namanya? Namanya siapa? Bu Asta? Oh, A. Ya, saudara A, berinisial A. Bisa dikasih lihat apa ininya, akte lahirnya. Nah, itu dia. Jadi biar jelas ya. Naik lagi bang. Ini biar jelas. Jadi akta ini keluar diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ya klien kita tinggal di Jakarta Selatan, KTP-nya, tetapi akta ini keluar di Subdapil Jakarta Pusat Tanpa pengetahuan ya. dan tanpa sepengetahuan klien kita yang punya kepentingan, yang punya anak. Nah, makanya kita mau pertanyakan ini. Itu jelas. Dari situ, karena klien kami merasa tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tiba-tiba ada keluar akta ini secara sepihak, makanya juga klien kita telah melaporkan ya perkara ini ke Polda Metro Jaya. Ini jelas. Supaya jelas siapa yang kita duga yang telah ada dugaan memalsukan akta otentik ya kelahiran anak daripada klien kami. Kita sebelumnya sempat bertanya nggak sih sama Arif, atau memang pada saat itu nggak sih langsung membuat tadi sempat ditolak laporan? Buat laporannya sih nggak kasih tahu ya, karena udah pisah. Buat laporannya itu 10 Februari 2020. Sedangkan bikin aktenya itu Oktober 2019. Bikin aktenya mau di Jakarta Selatan itu ditolak. Karena mereka sistemnya udah online ya. Iya, udah. Tapi sempat mempertanyakan langsung Pak. Gitu. Ini juga yang kami duga ya. Kami menduga dokumen tersebut digunakan ya di pengaduannya si Mr. A ini di KPAI. Sehingga KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merespon. Karena mungkin dokumennya dilampirkan. Karena ada status nama ayah. Ya, artinya jika nanti dapat dibuktikan unsur pidananya terpenuhi, ya barang tersebut ya diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya alias palsu, lalu dokumen palsu tersebut digunakan untuk ya kami duga digunakan untuk menjadi satu pelaporan di lembaga negara. Ya, KPAI itu lembaga negara. Nah, ini betul-betul saya harap penyidik dari Polda Metro Jaya betul-betul teliti ya untuk mengungkap kasus ini. Kenapa? Ya karena itu tadi dokumennya ada, ya dokumen palsunya ada, kami duga palsu, lalu digunakan untuk kepentingan. Ya tentunya di sini yang berkepentingan siapa? Kan nggak mungkin pengacaranya Mr. A berkepentingan untuk membicarakan masalah anaknya klien kami gitu. Jadi saya yakin 99% ini ada peristiwa pidana di sini. Sempat ya bertanya alasannya kenapa yang mengeluarkan akta kelahiran itu di daerah Jakarta Pusat, atau mungkin dia punya saudara di sana, atau mungkin karena si calon itu. Jadi begini, kita perlu jelaskan. Justru itulah kenapa hari ini kami datang ya, ke lembaga yang resmi, kita datang ke Jakarta Pusat untuk mempertanyakan. Kita bukan hanya secara lisan, tapi kita suratin juga. Yang kedua, bukannya klien kami tidak datang ke KPAI. Yang pertama itu trauma, ya. Yang kedua juga bahwa klien kami saat ini baru datang karena baru didampingi oleh kuasa hukum untuk datang ke KPAI. Dan pertanyaan kami ke Dukcapil Jakarta Pusat juga, klien kami kan belum nikah resmi, ya, belum nikah resmi, ini kan pernikahan siri. Dari mana kok bisa mengeluarkan akta gitu kan? Ini juga perlu kita pertanyakan.
Nah justru itu supaya tidak ada dusta di antara kita datang ke lembaga yang mengeluarkan itu akta kelahiran anak tersebut, sehingga jelas siapa yang kita duga atau siapa pelakunya, ya kan? Jadi kami juga minta supaya nanti pihak kepolisian Polda Metro Jaya pasti juga akan memeriksa saksi-saksi dari pihak-pihak yang menerbitkan sertifikat yang kita duga ada palsu atau kita duga ada pemalsuan akta otentik, ya. Jadi ini menjadi perhatian serius supaya dibongkar perkara ini, karena ini kan soal menyangkut